Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ilham Prasetya dengan NIM 21050361125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembukaan dan penutupan rekening deposito mudharaba. Nah, sebelum masuk ke langkah pembukaan dan penutupan rekening dari deposito mudharaba, CS perlu mengidentifikasi apakah nasabah tersebut yang akan membuat rekening pembukaan pembukaan rekening deposito mudharaba tersebut termasuk dalam kategori nasabah baru atau nasabah lama. Jika dalam kategori nasabah baru, kita perlu yang namanya pembuatan CIF. Namun jika dikategorikan sebagai nasabah lama, kita hanya perlu atau membutuhkan nomor CIF-nya yang telah dibuat, yang dimana nomor CIF tersebut digunakan untuk pembukaan rekening, yakni untuk pembukaan rekening sumber dana, pencairan bagi hasil, dan pencairan pokok. Nah, untuk pembukaan rekening tersebut kita boleh membuat atau membuka akun sebanyak dua akun saja, yakni akun pertama untuk sumber dana dan akun kedua digunakan untuk pencairan bagi hasil ataupun cairan pokok. Nah, untuk langkah yang pertama, yakni kita akses terlebih dahulu ke website dari bank tersebut, kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita klik login. Nah, apabila nasabah baru, kita perlu pembukaan CIF. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan identitas dari nasabah tersebut. Nah, di sini untuk
jenis pekerjaan, sumber dana, penghasilan per bulan, nilai transaksi normal, dan maksimal frekuensi transaksi per hari disesuaikan dengan realita dari nasabah tersebut, dipastikan sesuai dengan realita dari nasabah tersebut. Misalnya ini adalah nah, untuk account officer bisa dipilih sesuai dengan AO pada saat itu, misalkan ya lainnya. Kemudian kita klik buat chief karena ini nasabah baru. Nah, jika nasabah baru, jika nasabah baru apabila pembukaan rekening tinggal pencet atau tinggal klik buat rekening. Nah, maka akan diarahkan ke pembukaan tabungan atau giro. Dan untuk kode produknya, karena untuk sumber dana, kita pilih tabungan. Kita cek CHIF. Nah, akan muncul seperti ini. Tujuan pembukaan rekening. Contohnya seperti itu. Nah, jika untuk zakat atau nasabah menghendaki untuk zakat, boleh diisikan. Jika tidak, ya tidak diisikan, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita klik buat rekening. Di sini pembukaan dari tabungan atau pembukaan rekening tadi membutuhkan otorisasi dari supervisor. Oke, kita masuk ke akun dari supervisor. Kemudian kita pilih otorisasi pembukaan rekening. Nah, di sini karena hanya satu, seharusnya di sini kita mencari namanya Ilham. Nah, di sini karena satu muncul di sini dan dipastikan supervisor mengecek semua data dari nasabah tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, klik hapus. Jika sudah sesuai, kita klik otorisasi. Karena ini sudah sesuai, kita klik otorisasi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini pembukaan rekening sudah berhasil. Kita kembali. Apabila untuk nasabah baru, kita hanya perlu nomor CHIF-nya. Nomor CHIF bisa dilihat dari menu CHIF, kemudian inquiry CHIF. Nah, di sini kita tuliskan nama nasabah tersebut. Misal ini Ilham. Nah, di sini ada banyak sekali. Kita hanya mengcopy nomor CHIF. Nah, di sini kita copy dan kemudian kita masuk ke pembukaan rekening. Nah, kemudian kita masukkan nomor CHIF tersebut yang tadi sudah kita copy. Nah, di sini akan muncul nama nasabah tersebut dan kita bisa melakukan pembukaan rekening. Oke, karena tadi sudah ada, maka saya akan menggunakan rekening yang tadi. Ini adalah rekening yang sudah aktif. Ini. Oke, selanjutnya
Setelah pembukaan rekening tersebut sudah berhasil, pastikan nasabah tersebut sudah melakukan store terlebih dahulu atau sudah melakukan penyimpanan dana terlebih dahulu sebelum melakukan pembukaan deposito. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk nasabah tersebut store. Oke, kita copy dulu rekening. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun dari teller karena kita akan melakukan store tunai. Nah, kemudian kita klik awal hari. Nah, di sini belum bisa ya karena belum dibuka. Maka kita masuk ke akun dari supervisor. Kemudian kita masuk ke transaksi teller, buka tutup transaksi teller. Nah, di sini kita milih yang ILHA TL. Kita buka. Nah, di sini sudah terbuka. Kita kembali ke akun dari teller, kita refresh. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Untuk nominalnya disesuaikan dengan bank memberikan kas awal hari kepada teller tersebut. Misalkan saja 100 juta. Nah, di sini keterangannya awal hari. Kemudian kita klik create. Transaksi kas awal hari ini membutuhkan otorisasi SPV. Kita kembali lagi ke akun supervisor. Kemudian kita ke transaksi teller. Masuk ke otorisasi transaksi teller. Nah, di sini ada yang namanya detailnya, yakni ada kas awal hari sebesar 100 juta. Pastikan supervisor meng-cross-check terlebih dahulu sebelum mengotorisasi. Selanjutnya kita klik otorisasi jika sudah sesuai. Nah, di sini kas awal hari sudah bisa atau sudah berhasil. Kemudian kita masuk lagi ke akun dari teller untuk melakukan store tunai. Nah, store tunai. Di sini kita masukkan nomor rekening. Kita pastekan nomor rekening yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini nama nasabahnya sudah keluar. Nominalnya karena nanti kita akan deposito sebesar 50 juta atau nasabah tersebut menginginkan atau menghendakkan mendepositokan uangnya sebesar 50 juta, maka untuk mengantisipasi adanya biaya-biaya tambahan, eh, kita lebihi untuk nominal atau kita lebihi untuk eh, saldo yang digunakan nantinya untuk pembukaan deposito. 50 juta, kita buat saja 70 juta. Oke, kemudian keterangannya deposito kita karena akan digunakan untuk deposito. Nah, di sini melebihi limit membutuhkan otorisasi SPV. Nah, kita masuk ke akun supervisor, kemudian transaksi teller, otorisasi. Nah, di sini ada keterangan deposito besar 70 juta. Kita pastikan ini semua sudah sesuai atau supervisor seharusnya sudah memastikan ini sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik otorisasi. Klik OK. Nah, di sini setor tunai sudah berhasil.
Oke, store tunai sudah berhasil. Selanjutnya, jika nasabah tersebut sudah melakukan penyimpanan dana yang digunakan untuk deposito nanti, kita masuk ke akun dari customer service untuk melakukan pembukaan deposito. Kita masukkan username dan passwordnya, CS ya, karena akan pembukaan deposito. Passwordnya dan klik login. Nah, kita klik menu deposito. Selanjutnya kita klik pembukaan deposito. Kita masukkan nomor CHIF. Nomor CHIF yang digunakan nanti untuk pencairan bagi hasil dan juga pencairan pokok. Nah, kita masukkan saja. Kita copy dari akun teller ya. Kita ambil maaf teman-teman, akun ini ya, akun CS. Kita coba lihat inquiry rekening aktif. Nah, di sini kita tulis nama nasabah tersebut. Nah, kita coba yang atau kita pakai yang ini ya, yang nah, kita copy, kemudian kita masuk ke deposito, bukan deposito. Nah, kita paste di sini. Cek CHIF. Nah, di sini akan muncul nama nasabahnya. Nah, untuk nominal pokok di sini nominal deposito ya teman-teman. Jadi nominal depositonya 50 juta. 50 juta. Nah, nomor nomor biliet ini disesuaikan dengan ketentuan dari bank masing-masing. Semisal Febi 123. Nah, di sini pilih tenor. Kita pilih saja yang 3 bulan. Nah, di sini ada zakat. Oh iya, ini nanti ketika kita mengisikan tenor atau kita ya mengisikan tenor, kita memilih tenor, maka akan otomatis muncul tanggal jatuh tempo, nisbah nasabah, dan juga nisbah bank. Nah, di sini tanggal jatuh temponya adalah bulan 7, tanggal 29. Nah, untuk nisbah nasabahnya sebesar 47% dan nisbah banknya sebesar 53%. Kemudian untuk bagian zakat di sini eh, kembali lagi kepada nasabah. Apakah nasabah menghendaki untuk berzakat di bank kita atau tidak? Nah, kita contohkan tidak saja. Kita buat 0. Nah, di sini rekening sumber dana. Rekening sumber dana itu rekening tadi setor tunai ya, teman-teman. Rekening dari sumber dana. Ntar kita lihat dulu. Kita lihat dulu rekening tadi. Nah, ini tadi rekeningnya yang sudah kita store.
Oh, bukan, bukan. Bukan teman-teman. Ini untuk nomor rekening yang pencairan pencairan bagi hasil dan pencairan pokok. Bentar, kita cari lagi. Eh, Bukan ini. Nah, ini ya teman-teman, rekening yang sudah kita store tunai. Oh, bukan, bukan teman-teman. Bentar, bentar. Salah, salah. Kita cek-cek terlebih dahulu. Kayaknya bukan yang itu. Oh, benar ya teman-teman. Tadi akun nomor rekening yang sudah kita store tunai itu kan. Oke. Nah, kita duplicate saja supaya memudahkan. Di sini nomor rekeningnya yang ini. Kita copy paste terlebih dahulu. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke pembukaan deposito yang tadi. Oh, ini kita harus mengulang ya teman-teman karena tadi kita harus mengcopy em, nomor rekening untuk sumber dana dan nomor rekening untuk pencairan bagi hasil dan pencairan pokoknya. Nah, ini tadi nomor CEF-nya. Nah, kita paste. Nah, pokoknya ada di 50 juta. Tadi nomor bilietnya TB 123. Tenornya 3 bulan. Tingkatnya 0. Nah, ini nomor rekeningnya untuk sumber dana. Nah, ini untuk rekening sumber dana. Dan ini rekening untuk pencairan pokok dan pencairan bagi hasil. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian ada yang namanya auto rollover. Jadi auto rollover itu ketika tanggal tenor ini sudah habis, maka akan diperbarui oleh sistem dan dibuka lagi depositonya. Dan auto rollover itu sangat cocok untuk deposito jangka pendek. Di sini uh, jika ingin mengaktifkan auto rollover, kita klik yes. Jika tidak, kita klik N ini atau no. Kemudian yang selanjutnya ada auto capitalize. Auto capitalize ini adalah bagi hasil akan ditambahkan sebagai pokok. Semisal bulan pertama pokoknya itu 50 juta. Pokoknya 50 juta. Nah, jika kita menggunakan auto capitalize, maka pada bulan kedua pokoknya itu tidak lagi 50 juta. Namun 50 juta ditambahkan dengan bagi hasil. Semisal bagi hasilnya itu 1 juta.
Berarti untuk bulan kedua modalnya itu sebesar 51 juta rupiah. Seperti itu kurang kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika untuk mengaktifkannya klik yes, jika tidak kita klik no. Nah, selanjutnya untuk account officer kita bisa memilih salah satu. Jika semua ini sudah diisi, kita langsung aja klik buka deposito. Nah, pembukaan deposito ini membutuhkan otorisasi SPV. Kita masuk ke akun supervisor. Klik login. Nah, kita masuk ke bagian deposito. Kemudian kita masuk ke otorisasi pembukaan deposito. Nah, di sini ya teman-teman ada sebesar 50 juta. Nah, pastikan ini semua sudah sesuai atau supervisor harus meng-cross check data-data tersebut. Jika sudah sesuai, baru melakukan otorisasi. Dan kita klik otorisasi, klik OK. Nah, otorisasi pembukaan deposito Mudoroba berhasil. Dan kita kembali lagi ke akun dari CS, kemudian kita klik deposito, inquiry deposito. Nah, kalau di inquiry deposito aktif, kita klik. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk akun deposito Mudoroba sudah aktif. Kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini detail dari pembukaan rekening rekening deposito Mudoroba. Dan di sini kita bisa cetak biliet. Kita klik cetak biliet. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman tampilan dari biliet deposito Mudoroba. Ada kantor cabang, atas nama, alamat, nominal, terbilang. Nah, ini untuk jangka waktunya, nisbahnya, nisbah bank, nisbah nasabah. Terus ini untuk jangka jatuh temponya. Kurang lebih seperti ini untuk biliet deposito. Selanjutnya kita kembali lagi ke akun CS. Nah, ketika kita mendepositkan dana kita, kita pastinya akan bisa saja muncul masalah-masalah yang mendesak. Misalnya kita membutuhkan uang atau kita perlu untuk membayar hutang atau untuk pindah negara. Nah, di sini kita bisa memutuskan membreak atau menutup akun dari deposito Mudoroba yang tadi. Nah, yang kita perlukan adalah nomor rekening deposito. Oke, kita masuk ke inquiry deposito yang aktif tadi, kita copy dulu rekening dari deposito Mudoroba yang tadi. Kita masuk ke break deposito, kita paste rekeningnya tadi. Nah, cek deposito. Di sini muncul semua data-data yang sudah diisikan sebelumnya atau sudah diisikan ketika kita pembukaan deposito. Nah, di sini kita isi alasan tutupnya itu kenapa. Nah, saya contohkan saja butuh uang. Butuh uang untuk bayar utang. Nah, kemudian kita langsung klik break deposito.
Nah, di sini tertulis transaksi membutuhkan otorisasi SPV. Kita masuk ke akun SPV. Oke, kita klik deposito, otorisasi klik deposito. Nah, di sini akan muncul ya, teman-teman. Nah, di sini ketika kita melakukan break atau pemutusan deposito, tiap bank itu memiliki peraturan atau maksudnya memiliki aturan masing-masing ya teman-teman. Di sini ada biaya tutupnya. Jika ada berarti dana yang dicairkan itu tidak lagi 50 juta. Ya, di sini contohnya ada biaya tutup sebesar 100.000. Maka saldonya nanti akan sebesar 49.900. Nah, kemudian kita klik detail. Pastikan ini sudah sesuai dan SPV juga seharusnya menanyakan kepada nasabah kenapa harus ditutup karena ini sangat mengganggu dari proyeksi bank ya karena sudah ada rencana-rencana bank ketika ketika nasabah itu mendepositokan uangnya. Nah, karena di sini perluan besar ya untuk butuh uang untuk bayar utang ya, mau bagaimana lagi, kita klik otorisasi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini break deposito mudoroba sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba kembali. Inquiry break deposito yang nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman karena sudah diotorisasi di SPV. Kemudian kita coba cek ya teman-teman di eh, sini di pembukaan di inquiry chief dari nasabah. Nah, di sini ada sisa saldo yang dari break deposito ya teman-teman sebesar 49.900. Seperti itu teman-teman untuk pembukaan dari deposito mudoroba dan juga penutupan deposito mudoroba. Nah, tadi pembukaan deposito kita bisa cetak bilet, kalau penutupan kita tidak perlu mencetak bilet, tapi kita membawa bilet yang sudah dicetak tersebut ke bank. Baik, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.